Lanjut. Alam yarukam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yaro, ro'a asal katanya, melihat, memperhatikan ro'a. Yaro, tidaklah kalian melihat, bentuknya jamak. Yaro, jadi tidaklah kalian melihat semua gitu. Kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Betapa banyak ya kami binasakan umat-umat sebelum mereka, ilaihim annahum ilaihim la yarji'un, dan sungguh mereka itu semua tidak akan bisa kembali lagi. Jadi Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman dulu telah banyak yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Hud, Soleh, Nabi Musa sebagian dan sebagainya. Peringatan. Alam yarau ay ahlu Makkatal qailuna lin nabi lasta mursalan. Yakni penduduk Mekah. Pada saat Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, melakukan syiar kepada kaum kafir, maksudnya al-qailuna lin nabi lasta mursala. Mereka itu sering ngomong, berkata kepada lin nabi, kepada nabi, lasta mursala. Muhammad, kamu itu bukan rasul, gitu. Ya. Jadi kalimat lasta mursala ini adalah kalimat yang sering diulang oleh kaum kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Lasta mursala, kamu itu bukan seorang Rasul Muhammad. Ya, kamu itu nggak ubahnya penyair, nggak ubahnya seperti orang gila, gitu. Baik lasta mursala ini diucapkan secara jujur maupun tidak jujur. Kenapa saya bilang secara jujur maupun tidak jujur? Karena ada juga beberapa petinggi kaum kafir Quraisy yang sebetulnya tahu Muhammad itu benar-benar Rasul. Alamat nubuahnya sudah diketahui. Cuman lantaran gengsi yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, dan harta, terpaksa ngomong lasta mursala gitu. Kamu bukan Rasul, lu bukan Rasul Muhammad, lu manusia biasa dari keturunan Quraisy gitu. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ini mereka tahu kalau Nabi itu benar. Muhammadun shadiqun, itu kesaksian Abu Lahab terhadap Mughirah bin Syu'bah. Bukan Mughirah kakek-kakeknya Nabi, bukan. Mughirah bin Syu'bah itu saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan paman. Kalau Abu Lahab baru paman. Abu Jahal itu sepupu jauh. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, Abu Lahab itu dari Bani Hashim, Abu Sufyan dari Bani Abu Syams. Beda. Semua tapi disebut Bani Quraisy, suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku terbesar di kota Mekah, yang di dalamnya ada 17 Bani Makhzum, Bani Hashim, ya, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, Bani Syams, Abu Syam, dan sebagainya, 17 gitu. Abu Sufyan dari Bani Asyams, Abu Lahab dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Abu Jahal sebetulnya hati kecilnya beriman karena kesaksian Mughirah bin Syu'bah ketika mereka menyusuri kota Mekah. Ini sejarah. Ketika Abu Jahal dan Mughirah bin Syu'bah menyusuri kota Mekah, Abu Jahal itu ditanya oleh Mughirah, kamu percaya Jahal terhadap saudaramu itu sebagai nabi? Ya, demi Lata dan Uzza, aku meyakini sesungguhnya dia seorang nabi. Tapi tidak mungkin aku bisa mengakui dan berikrar kepadanya karena dulu, ini sejarahnya. Dulu Abu Jahal itu oleh kakek-kakeknya buyutnya sama dari Rasulullah, sama dari Fihar. Nanti kita cerita sedikit. Dulu kakek-kakeknya Abu Jahal itu ngomong bahwa kamu Abu Jahal berhak atas hijabah,
Apa hijabah? Pengelolaan Masjidil Haram pada saat itu, bukan Masjidil Haram, Mekah zaman dulu. Maksudnya apa? Dulu orang beribadah haji, ya, yang menjadi steering commit, panitia besar dan organizing commitnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Tuh. Jangan dikira ibadah haji itu di zaman Rasulullah doang. Haji zaman dulu ada, ya. Cuman yatufu fihi uryan, kata Rasulullah. Tawaf mereka dalam keadaan telanjang, bedanya. Zaman jahiliyah, orang haji, tawaf, yatufu uryan, telanjang, laki cewek. Ditutup. Jalan. Lah bener. Haji dari zaman dulu, pengaruh terhadap ekonominya sangat luar biasa. Gitu. Sehingga 3 pilar kaum Quraisy ini, dedengkotnya kaum Quraisy ini menguasai sektor ekonomi dan jabatan tertinggi di kota Mekah. Bergengsi, kaya. Dengan tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka itu Abu Lahab. Apa-apa hartanya dan jabatannya tidak berfungsi dan tidak memberikan makna apapun, kata Allah. Karena memang orang kaya, punya jabatan. Abu Jahal tidak beda jauh umurnya dengan Rasulullah. Kalau Abu Lahab agak jauh karena paman, tapi sama-sama Bani Hashim. Mereka menguasai sektor peribadatan jahiliyah zaman haji. Orang berduyun-duyun di zaman jahiliyah dari negeri Jazirah Arab, dari manapun pasti tiap tahun datang ke sana. Kalau sudah datang ke sana, perputaran ekonomi cakep, bisnis, gitu, paham? Setelah tawaf, mereka kumpulnya di mana? Di pasar Ukaz tuh, peribadatan zaman jahiliyah. Pasar Ukaz itu pasar terbesar di zaman jahiliyah. Tempatnya transaksi internasional. Bahkan konon menurut ahli sejarah dan ahli tarikh, orang Cina, orang-orang Eropa juga ke situ dulu. Sehingga perputaran ekonomi sangat kencang. Yang menguasai itu siapa? Panitianya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Tuh. Sehingga mereka ketika menyatakan iman, ngikutin Rasulullah mau nggak mau, kan gitu. Masa gua paman ngikutin ponakan gua, tunduk pada peraturannya Muhammad. Abu Sofyan juga gitu. Masa sepupu gua yang lebih terhormat, orang kaya, punya jabatan, tunduk. Jangan-jangan begitu gua tunduk, hilang semua nih, gitu. Karena aturannya Muhammad. Ya, otomatis kan begitu. Pikiran mereka nih, pikiran jeleknya. Sama begitu juga Abu Jahal. Bukan cuma pengelolaan haji, pengelolaan atas air Zam-Zam yang ada atau sumur Zam-Zam yang ada di kota Mekah, 3 orang ini. Gitu. Emang minum gratis zaman dulu? Lah kagak, tetap aja ada infak. Ada perkumpulan pasar Ukaz yang terkenal dalam sejarah, situsnya sampai gini masih ada. Pusat bisnis, orang tawaf sedunia orang pada, cuman nggak seramai sekarang tentunya. Maksudnya nggak sepadat sekarang. Tapi tetap aja, gitu. Sumber-sumber ekonomi itu dari mana? Sehingga ketika mereka akan taat dan mengakui sebagai seorang rasul, otomatis dalam pikiran mereka akan mengikuti aturannya Muhammad. Itu problemnya. Bukan berarti mereka nggak beriman. Itu tadi, manusia kalau sudah berkaitan dengan kedudukan, jabatan, harta, udah KO. Nggak mau dia ngikut, gengsi. Abu Jahal saking gedeknya itu merencanakan pembunuhan. Kita terkenal tuh, ya kan? Yang dilakukan rencana pembunuhan di malam hari, ya kan? Oleh malaikat Jibril dikasih tahu kamu harus hijrah malam ini. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali tidur. Kita sudah paham semua itu. Siapa? Master plan-nya Abu Jahal, pinter. Dikumpulin semua suku-suku Quraisy, pemuda-pemudanya, baik dari Bani Makhzum, Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, Bani Hashim, semua dikumpulin pemuda-pemudanya. Sehingga harapannya Abu Jahal ketika Muhammad terbunuh, yang ngebunuh bukan Bani Makhzum, tapi atas perwakilan semua Bani Hashim tidak akan pernah menuntut. Tuh, sampai begitu menyusun strategi. Abu Jahal tuh liciknya.
Udah saking takutnya itu jabatan sama kedudukan hartanya hilang. Udah pokoknya yang ada di bayangan Abu Lahab, Abu Jahal bisa hilang deh. Gara-gara ajarannya Muhammad. Sementara Islam mengajarkan egalitarianisme, kesamaan derajat. Nggak ada istilah budak. Kan gitu. Nggak ada orang miskin. Nggak ada orang yang paling hebat kecuali orang yang bertakwa. Lah tradisi Arab, Quraisy menolak itu. Apalagi mereka. Jadi tidak semua Quraisy itu tidak beriman secara hati kecil. Tetapi itu tadi sekali lagi kalau sudah berbenturan dengan dunia, orang gampang kolak. Tuh. Iya, Abu Jahal tuh. Abu Jahal matinya di mana? Di perang Badar. Siapa yang ngebunuh? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ahli Quran. Saking gedeknya Abdullah bin Mas'ud tuh selalu dihina Abu Jahal. Ya, orang miskin dulu mah kayak kita lah mungkin di Jakarta. Miskin lagu begitu kalau ego kita. Begitu. Abdullah itu semangat menggal kepalanya dibawa ke Rasulullah. Ini Rasulullah. Dihadapkan pada Rasulullah. Ini kepalanya Abu Jahal. Sujud syukur. Sujud syukur Rasulullah. Gitu. Wah, luar biasa itu. Udah saking udah nggak mau beriman, musuhin, punya planning pembunuhan berapa kali selalu gagal. Gitu. Itu Abu Jahal. Abu Lahab juga begitu sama. Bukan karena dia nggak beriman, tidak percaya. Banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah disaksikan petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy dari banyak manapun. Ketika Rasulullah membelah bulan, disaksikan itu semua. Cuman itu tadi sama, modusnya sama, takut kehilangan wibawa, derajat, harta, kedudukan. Selesai udah manusia kalau udah begitu. Gengsinya tinggi kalau bahasa kita. Gitu. Wal istifhami litakriri ay alimu. Alam yarau, alamnya disebut kalimat istifham litakrir. Litakrir itu penegasan. Ada istifham takriri, ada istifham inkari dalam ilmu balaghah. Istifham takriri itu adalah kalimat pertanyaan, pengukuhan di dalamnya. Tapi kalau inkari adalah kalimat pernyataan, pertanyaan yang di dalamnya mengandung potensi inkar. Itu dua yang sering ada dalam Al-Quran. Alam yarokam ahlakna, itu disebut takrir. Bukankah telah banyak umat manusia sebelum kamu yang kami binasakan. Tapi kalau istifham inkari, contohnya dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, alam taro, tidakkah kamu perhatikan, kamu lihat bagaimana Tuhanmu ya menjadikan tentara gajah itu binasa. Alam nasroh laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Itu bukan istifham inkari, tapi istifham takriri. Tujuannya mengingatkan. Karena Rasulullah nggak mungkin ingkar, hanya Allah menegaskan saja, mengulang kembali sejarah. Bukankah telah aku lapangkan dadamu dulu? Gitu. Bedanya di situ. Itu bahasa balaghah. Oh, udah mau Isa. Ada yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Dari kemarin saya ngomong dulu sebelum masuk Isa. Ayo, silakan. Gak ada? Ya. Kaum kafir Quraisy itu sumbernya satu. Disebut Quraisy itu dari Fihr. Ya. Kakek-kakek buyutnya Rasulullah di tengah tuh ada yang namanya Fihr. Ya. Fihr punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Terus punya anak sampai kepada Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah. Quraisy itu diambil dari nama Fihr. Fihr itu julukannya Quraisy. Makanya anak keturunan Fihr, cabang-cabang itu disebut Quraisy.
Fihr ini keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Suku Quraisy saking mulianya, mulia dalam pengertian pinter, berpengalaman, kemudian dia diberkahi lah. Allah melukiskan dalam surat ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Karena kebiasaan kaum kafir Quraisy itu melakukan perjalanan, bepergian baik di musim dingin maupun di musim panas. Tuh hebatnya orang Quraisy. Makanya suku Quraisy itu istimewa. Karena apa? Orangnya itu bukan pemalas. Benar. Kafir Quraisy itu orang bangsa Quraisy itu, maksudnya suku Quraisy itu bukan orang pemalas, rajin semua. Kalau dagang itu bukan cuma sekedar diukas sampai ke negeri Eropa. Iya, mbah-mbahnya Rasul itu kalau melakukan perjalanan sampai ke Syam, ke Irak, ke Mesir, bahkan sampai ke Eropa. Makanya Allah lukis di ila fi Quraisyin ila fihim rihatas syita'i was-shayf falyabudu. Atas karunia Allah yang telah Allah berikan kepadamu, kamu suka berpergian, kamu jadi pinter, kamu menjadi pedagang yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Maksudnya yang telah memberikan rasa aman kepadamu dan memberikan makan kepada kamu karena aku, kata Allah. Maka sembahlah, falyabudu rabb hadzal bait. Tuhan yang punya rumah ini. Ini kan warisan kakek-kakek lo nih, Ka'bah, wahai Quraisy. Yang benar dong nyembahnya, jangan patung. Gitu. Sembah kembali kepada Allah, ikutin Muhammad. Karena aku telah mengaruniakan kepada kamu sebuah kekuatan untuk menjelajahi dunia. Quraisy, pinter orang-orang Quraisy. Disebut jahiliyah itu bukan karena bodoh, tapi karena akhlaknya. Tapi kalau soal memikirkan, kemudian soal menjelajahi dunia, dagang, menghadapi orang, jagonya. Siapa yang nggak takut dengan bangsa Quraisy sekalipun Cina? Ngeper Cina pada saat itu, terkena. Karena apa? Sejarah sudah membuktikan tentara gajah mati. Itu di Ka'bah. Dianggap orang kafir Quraisy itu jaduk-jaduk semua. Dan berita itu kan tersebar ke penjuru dunia. Kematian raja beserta tentaranya menyebar di berbagai penjuru dunia, sehingga orang Quraisy begitu melakukan perjalanan aman, nggak pernah dirampok, nggak pernah dicegat. Tuh saking Allah memberikan kemuliaan kepada Quraisy, kaum kafir Quraisy. Keturunannya Fihr, ya saudara-saudaranya Nabi tentunya, gitu. Takut orang ngadepin, nggak pernah dirampok, nggak pernah kelaparan, nggak pernah dikasih pacaklik yang begitu sehingga membuat kelaparan, nggak pernah. Cuman satu-satunya bangsa kuno ya di zaman itu yang punya kekuatan, disegani, dihormati adalah Quraisy. Loh, hebatnya Quraisy, pinter-pinter. Suka jalan-jalan, senengannya jalan. Kalau orang banyak diam di rumah, susah pinternya, gitu. Tapi kalau orang sering jalan, banyak pinternya. Karena itu bagian dari nubuah. Jalan, pergi kemana? Kita ikuti tradisi yang baiknya aja. Rihlatas syita'i was-shayf, selalu melakukan perjalanan bepergian baik musim panas maupun musim, sehingga bisa menaklukkan area, maksudnya gitu. Bisa menaklukkan kondisi ekonomi di berbagai macam belahan dunia, takluk dalam dunia perdagangan, strategi politik dan sebagainya. Orang Quraisy yang megang. Suku yang tidak pernah bertempur, suku Quraisy. Iya, sesama bani nggak pernah. Rukun. Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, Bani Syams nggak pernah berantem. Rukun, karena itu tadi orang yang pinter-pinter. Dan memang dikasih karuniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Jadi kita kalau pengen meneladani sifat baiknya orang Quraisy ya banyak keluar. Keluar kemana kek? Lu pokoknya keluar. Gitu. Jangan dekem baik gitu maksudnya. Keluar dengan orang banyak pengalaman, keluar akan mengetahui dunia luar, mengetahui seluk-beluk orang, mengetahui perjalanan-perjalanan waktu dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Seperti Bani Quraisy yang telah disebut dalam Al-Quran. Gitu maksudnya. Karena waktu udah isya,
Saya pikir cukup. Dan saya informasikan ini malam terakhir kita buat ngaji sementara. Karena tradisi kita di Betawi begitu, kalau udah masuk bulan Syaban penutupan. Gitu. Saya ngikutin guru-guru aja, maksudnya gitu. Gitu. Saya mengikuti guru-guru saya, kalau sudah Syaban tutup. Kenapa? Karena itu tadi, kalau memang bagi para pekerja yang pengen nyari duit, carilah. Begitu Ramadan harus konsentrasi, maksudnya begitu. Gitu. Bagi orang punya bisnis banyak, bisnis lah, nggak masalah. Yang penting jangan lupakan ibadah. Ketika masuk Ramadan lebih konsentrasi lagi, udah titik, intinya gitu. Makanya ada tradisi bulan Syaban ditutup pengajian. Dan ini pengajian terakhir kita untuk sementara. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Itu ya. Ahlul Kalam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mampu menggugurkan dosa-dosa kita, mampu memudahkan jalan-jalan kita fid din wal dunya wal akhirah. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Al-Fatihah.